Tabet Tholib Baladraf merupakan mahasiswa teknologi industri pertanian yang lulus sebagai mahasiswa berprestasi dengan IPK 3,98. Tabet telah diwisuda pada 27 April 2024, tepatnya pada periode 9 dan berhasil menerbitkan karya ilmiah dalam 15 publikasi ilmiah di jurnal berskala nasional maupun internasional. Putra dari ayah keturunan Yaman dan ibu kelahiran Blitar ini mengaku senang dalam menulis karya ilmiah dan ia merasa dapat memberikan manfaat lebih dengan menggeluti bidang tersebut. Jadi sedikit bercerita, Kak Tabet merupakan seseorang yang dilahirkan pada tahun 2001 dari seorang ayah keturunan Yaman dan ibu kelahiran Blitar. Namun pada tahun 2007 saat itu ayah meninggal dunia dan Kak Tabet hidup berdua bersama ibu mulai dari tahun 2007 hingga saat ini. Di sisi lain, ibu Kak Tabet adalah penjual jajanan tradisional di pasar yang mana penghasilan sehari-harinya 25.000 sampai 30.000 dan itu hanya cukup untuk digunakan makan sehari-hari. Nah, dari situ Kak Tabet merasa bahwa tonggak selanjutnya itu ada di Kak Tabet dan Kak Tabet kebetulan anak tunggal sehingga mau tidak mau Kak Tabet harus berusaha lebih keras dan juga bekerja lebih ekstra gitu. Oke, jadi kebetulan Kak Tabet merupakan award di bidik misi mulai dari tahun 2019 hingga lulus dan di sisi lain Kak Tabet juga bekerja di 2 tempat mulai dari tahun 2020 hingga lulus saat ini. Jadi Kak Tabet bekerja sebagai mentor riset profesional di salah satu startup riset di Indonesia dan Kak Tabet juga bekerja sebagai data analis di salah satu e-commerce di Indonesia, seperti itu. Meskipun mendapat beasiswa, tidak lantas membuat Tabet berpuas diri. Tekad dan semangatnya datang dari dirinya yang menganggap bahwa ia adalah tonggak satu-satunya dalam keluarga. Sehingga mau tidak mau, Tabet harus bekerja lebih ekstra hingga pada akhirnya ia memiliki 260 penghargaan di penelitian dan riset bidang pertanian. Beberapa kejuaraan yang pernah Tabet raih antara lain juara 1 International Scientific Paper Competition IJEVEC, juara 1 Environmental Essay Competition di Universitas Negeri 11 Maret, peraih Gold Medal International Avicenna Youth Science Fair di Iran. Tidak hanya menjadi peserta, ia juga sering menjadi juri di berbagai perlombaan karya tulis ilmiah seperti menjadi juri di National Islamic Economy Essay Competition (TISEBI), juri di Semaga Essay Championship, juri di Let's Article Competition Leeds Indonesia, dan masih banyak lagi. Melihat kegiatannya yang begitu padat, pastinya Tabet memiliki cara tersendiri dalam mengatur waktunya. Oke, siap. Mengenai teori manajemen waktu, sebetulnya Kak Tabet adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan manajemen waktu karena setiap orang itu memiliki waktu yang sama gitu, 24 jam. Kak Tabet lebih percaya terkait dengan teori manajemen aktivitas. Jadi, bagaimana cara kita memanajemen aktivitas kita sehari-hari supaya waktu 24 jam itu tidak terbuang secara sia-sia seperti itu. Nah, salah satu tips yang Kak Tabet terapkan itu biasanya ketika sebelum tidur, Kak Tabet akan melakukan listing terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan esok hari. Jadi ketika esok hari, ketika Kak Tabet sudah bangun, Kak Tabet tahu apa yang akan dilakukan seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh lebih dari 3 kegiatan dalam satu hari. Karena berdasarkan penelitian yang pernah Kak Tabet baca, ketika seseorang mendapatkan konsumsi bahwa hari ini itu adalah hari yang berat, kita itu akan jadi malas gitu. Maka dari itu Kak Tabet menggunakan tips-tips tersebut dan Kak Tabet juga menggunakan beberapa manajemen tools seperti Notion atau Trello ataupun to-do list biasa seperti itu. Oke, pesan Kak Tabet buat teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang belajar dan sedang menimba ilmu khususnya di Universitas Jember. Kak Tabet berpesan kepada teman-teman bahwa berprestasi itu tidak menjamin kita akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Tapi berprestasi itu akan membuka banyak peluang kita untuk menuju kesuksesan tersebut. Karena dari berprestasi, Kak Tabet bisa mendapatkan beasiswa. Kak Tabet bisa juga mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Bahkan berdasarkan pengalaman Kak Tabet, karena Kak Tabet berprestasi, Kak Tabet bisa jalan-jalan pergi ke luar negeri gratis, saat itu ke Inggris dan juga ke Turki hanya berbekalkan tulisan sebanyak 5 lembar. Jadi buat teman-teman, ingat pesan dari Kak Tabet terkait dengan prestasi.